Lalu ada Mbak Yatini, halo Mbak Yatini dari Sibumi SKSBSI, dan ada Bung Jeremy dari Yoji. Halo Bung Jere, selamat siang semuanya, dan kawan-kawan yang ada di ruang Zoom juga, dan juga Serikat Buruh Migran termasuk komunitas-komunitas buruh migran Indonesia. Hari ini kita mengadakan konferensi pers untuk menanggapi tentang revisi Undang-Undang 817 yang kalau bisa dibilang ini seperti kebut-kebutan begitu ya, maraton sekali dari bulan padahal baru kemarin sebetulnya kan DPR dilantik, belum ya sudah lama sih, tapi baru tahun kemarin, dan ini seolah dikebut sekali. Ada sesuatu hal yang nampaknya mereka ingin buru-buru, tapi ada yang tertinggal, yaitu melibatkan kawan-kawan yang memang terdampak langsung, yaitu para pekerja migran Indonesia yang akan merasakan langsung dari undang-undang ini. Ini beberapa yang tertinggal, tidak dilibatkan dalam penyusunan revisi undang-undang ini, bahwa mereka lah yang nanti akan mengalami dampak-dampak langsung dari undang-undang tersebut, baik ataupun buruknya dari revisi undang-undang tersebut. Kita akan mendengar dari kawan-kawan semua, dari para pembicara kita yang sudah bersama kita, baik yang ada di online maupun yang sudah hadir bersama saya di Komnas Perempuan, akan mendengar pandangan beliau dan pernyataan kawan-kawan semua, termasuk kita akan membaca pernyataan sikap bersama Jaringan Advokasi Kawal RUU PPMI bagaimana menanggapi tentang revisi undang-undang tersebut. Tentu saya tidak akan berlama-lama, dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Eka Ernawati yang akan membantu memoderatori kegiatan pada hari ini hingga selesai. Terima kasih. Saya akan langsung menyerahkan ke kawan-kawan, ke para pembicara kita hari ini, yang akan langsung membacakan statement. Jadi susunan kita hari ini adalah ada pembacaan statement dari seluruh perwakilan yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Kawal RUU PPMI. Kemudian kita akan ada nanti semacam bagaimana pernyataan atau statement dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Lalu kita nanti akan ada sesi tanya jawab, tentunya kita akan membuka sesi tanya jawab dan juga kepada kawan-kawan dan kawan-kawan media. Begitu, dan saya akan memberikan yang pertama untuk membacakan statement kita kepada Bung Jeremy Humolong dari Yoji. Silakan Bung Jeremy. Baik, terima kasih Mbak Eka. Rekan-rekan, pernyataan sikap Jaringan Advokasi Kawal RUU PPMI terhadap perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kantor Komnas Perempuan Republik Indonesia, 14 Maret 2025. Jaringan Advokasi Kawal RUU PPMI memandang bahwa proses pembahasan revisi Undang-Undang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara tidak demokratis, tidak transparan dan tidak inklusif, serta tidak melibatkan masyarakat, terutama pekerja migran dan komunitas pekerja migran, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil secara bermakna. Padahal, keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam proses legislasi undang-undang seharusnya berada di setiap tahapan pembentukan undang-undang, sejak tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan berdasarkan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses revisi seperti ini mengingatkan kita pada proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional bersyarat pada tahun 2020 atas dasar cacat formil pada putusan perkara nomor 91 garing PUU 18 garing 2020.
Hakim MK dalam pertimbangan putusan akuo menyatakan bahwa proses undang-undang tersebut tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih tepatnya, proses tersebut mengabaikan hak untuk hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Selanjutnya, pertimbangan Hakim MK dalam perkara akuo saya bacakan bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi pada masyarakat secara maksimal, sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat. Pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang akuo, sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam Undang-Undang 11 tahun 2020. Terlebih lagi, naskah akademik dan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan pasal 96 ayat 4 Undang-Undang 12 2011, akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis. Demikian pernyataan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Sejak RUU PPMI ditetapkan dalam Program Legislatif Nasional Prioritas 2025, DPR RI tidak pernah melibatkan jaringan advokasi dalam memberikan masukan terhadap draft RUU PPMI. Pada tanggal 30 Januari 2025, SBMI, CBM, dan KSBSI yang merupakan bagian dari jaringan advokasi memang diundang dalam rapat dengar pendapat umum Badan Legislatif DPR RI, tetapi sebelum pertemuan RDPU tersebut, jaringan advokasi tidak pernah mendapatkan draft RUU PPMI dan naskah akademis. DPR RI juga tidak membuka informasi publik terhadap dua dokumen tersebut. Berdasarkan rapat yang disiarkan melalui laman YouTube Balik DPR RI, Panitia Kerja RUU PPMI telah menyelesaikan RUU perubahan yang akan dibawa pada rapat pandangan mini fraksi tanggal 18 Maret 2025. Jaringan advokasi telah meminta draft terakhir RUU PPMI dari DPR RI, tetapi draft ini tidak pernah diberikan secara resmi kepada jaringan advokasi maupun tidak dipublikasikan melalui laman resmi DPR RI. 3. Menyatakan bahwa perubahan ketiga atas Undang-Undang PPMI seharusnya difokuskan kepada perubahan nomenklatur kementerian dalam mengakomodir adanya perubahan kelembagaan pelindungan pekerja migran Indonesia. Dalam hal ini, penambahan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan aspek kelembagaan pelindungan pekerja migran Indonesia lainnya, termasuk diantaranya mekanisme koordinasi antar instansi pemerintah dan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintah pusat, daerah, provinsi, daerah, kabupaten, kota, dan desa. Berdasarkan asesmen jaringan advokasi, norma pelindungan yang tercantum dalam Undang-Undang PPMI telah mencerminkan standar internasional. Akan tetapi, pemerintah Indonesia gagal melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban dalam melindungi pekerja migran Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang PPMI. Terutama dikarenakan lemahnya koordinasi antar pemerintah di berbagai tingkatan dan monitoring dan evaluasi terhadap tugas pemerintah dalam pelindungan pekerja migran Indonesia. Faktor lain adalah lambatnya penerbitan aturan-aturan turunan Undang-Undang 18 tahun 2017, termasuk diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2022
tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan migran. Selain itu, belum ada peraturan presiden tentang atase ketenagakerjaan yang jelas-jelas diamanatkan oleh Undang-Undang PPNI. Di tingkat provinsi, hanya 4 provinsi yang baru mengeluarkan peraturan daerah dan atau gubernur tentang pelindungan pekerja migran Indonesia pasca pengundangan Undang-Undang PPNI. Selain itu, masih sedikit jumlah pemerintah kabupaten, kota, dan desa yang menetapkan aturan tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. 4. Jaringan advokasi menilai bahwa beberapa norma perlindungan yang telah dijamin dalam Undang-Undang 18 2017 hingga kini belum terimplementasikan secara efektif, khususnya terkait akses terhadap keadilan, restitusi dan kompensasi bagi korban, dan jaminan sosial. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, hal ini juga disebabkan oleh ketidakjelasan mekanisme pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang PPNI. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara norma yang diatur dengan realitas di lapangan. Terlebih lagi, minimnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pemantauan implementasi menjadi faktor yang turut menyebabkan tidak efektifnya regulasi ini. Hingga saat ini, pengaturan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penempatan PNI hanya sebatas tokenisme. Ironisnya, beberapa inisiatif masyarakat sipil dan serikat pekerja untuk mendampingi PMI yang menjadi korban eksploitasi justru berujung pada intimidasi dan kriminalisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 5. Dalam rapat-rapat panitia kerja atau panja Balik DPR RI RUU PPNI disampaikan berbagai pendapat yang sama sekali tidak mencerminkan filosofis dan semangat pelindungan HAM yang telah diperjuangkan hampir 2 dekade dan pada akhirnya jamin dalam UU PPNI dan pengesahan International Convention on the Protection of Rights of Migrant Workers and Member of their Families pada tahun 2012, antara lain pengampunan bagi P3MI yang menempatkan tidak sesuai dengan mekanisme UU PPNI dan terdapat pembicaraan penghapusan sanksi pidana karena ada mekanisme pengampunan. B. Pelindungan PMI hanya untuk PMI yang terdaftar dan masih menggunakan terminologi PMI ilegal bagi PMI yang berangkat secara tidak prosedural. Dan C. Masuknya skema pemagangan PMI dalam salah satu draft RUU. D. P3RI melakukan perekrutan PMI. E. Mengabaikan perlindungan PMI perseorangan dengan mengatur ketentuan segala risiko ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab sendiri. 6. Bahwa dalam salah satu draft RUU yang diterima oleh jaringan advokasi, Menteri PPNI berwenang untuk memberikan perlindungan, tetapi di waktu yang sama juga diberikan tugas untuk melakukan penempatan melalui badan layanan umum yang dibentuk oleh Menteri PPNI. Pertanyaannya, bagaimana langkah pemerintah Republik Indonesia dan DPR untuk memastikan adanya pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam melaksanakan skema G2G jika instansi yang bertugas untuk mengawasi penempatan PNI juga melakukan penempatan? Pembahasan PLU dalam rapat panja Balik DPR RI juga tidak membahas transparansi dan akuntabilitas PLU pada proses penempatan dan perlindungan, terutama potensi konflik kepentingan penanggung jawab dan pengawas PLU. 7. Paradigma negara yang mengingkari pekerja rumah tangga (PRT) sebagai pekerjaan sama terhormatnya dengan status pekerja formal terlihat penghalusan istilah PRT dengan berbagai jabatan dan sebutan telah mengaburkan profesi ini. Kenyataannya bahwa PMI PRT adalah kelompok perempuan, jumlah terbanyak dalam penempatan, dan menjadi kelompok rentan dalam migrasi.
Kerja menunjukkan bahwa negara belum memiliki sensitivitas gender dalam mengelola migrasi kerja. Azas kesetaraan gender dalam Undang-Undang 18 2017 perlu dipertahankan dan lebih lanjut dipastikan akan diterjemahkan dalam aturan-aturan turunan dan perencanaan anggaran supaya memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan yang berbeda dari tiap kelompok gender pekerja migran. Selanjutnya di poin 8, bahwa pada bulan November tahun 2024 Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa awak kapal niaga migran atau disingkat AKM migran dan awak kapal perikanan migran yang disingkat AKP migran merupakan pekerja migran Indonesia dan seluruh proses penempatan mereka tunduk dalam rezim perlindungan PMI melalui putusan perkara nomor 127 garing PUU Des Romawi 11 garing 2023 dalam salah satu draft rancangan undang-undang PPRI yang diterima jaringan advokasi AKM migran dan AKP migran atau pekerja migran sektor sipil disebutkan dalam pasal 4 dan 64 sama persis dengan pengaturan dalam undang-undang PPRI selama ini. Undang-undang PPRI selama ini perlindungan pekerja migran sektor sipil terkendala oleh terlambatnya pemerintah Indonesia menerbitkan PP 22 tahun 2022 selama 3 tahun serta persoalan perizinan penempatan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan. Kedepannya, pemerintah Republik Indonesia harus memastikan implementasi yang efektif dari ketentuan Undang-Undang 18 tahun 2017 dan aturan-aturan turunannya terkait perlindungan pekerja migran sektor sipil. Hal ini termasuk diantaranya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penempatan yang tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang 18 tahun 2017, ketentuan terkait pengampunan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan Undang-Undang 18 tahun 2017 dalam salah satu draft rancangan undang-undang yang diterima oleh jaringan advokasi berbanding terbalik dari semangat atau intensi perubahan rancangan undang-undang untuk pemenuhan akses terhadap keadilan bagi pekerja migran Indonesia termasuk sektor sipil yang hak-haknya terlanggar akibat proses bisnis perusahaan yang eksploitatif dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 18 tahun 2017. 9. Bahwa secara umum draft revisi RUU PPMI masih Jawa sentris dan berorientasi pada perlindungan pekerja migran Indonesia prosedural. Sementara wajah migrasi di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sampai sangat bervariasi, seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Madura, dan Bawean, yang mayoritas bermigrasi secara non-prosedural. Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI perlu mendengar, menghormati, dan berdiskusi secara langsung dengan komunitas-komunitas yang telah memiliki kultur migrasi dalam proses-proses pembahasan revisi rancangan undang-undang PPMI. Terdapat berbagai praktik baik dalam budaya migrasi seperti di Pulau Bawean, di mana komunitas Bawean aktif melakukan perlindungan terhadap setiap pekerja migran mulai dari pemberangkatan di Bawean hingga negara tujuan di Malaysia dan Singapura. Hal ini menandakan bahwa pembahasan RUU PPMI harus dilakukan secara transparan, melibatkan berbagai komunitas pekerja migran secara bermakna, dan dilandasi dengan filosofi dan semangat perlindungan hak asasi manusia bagi setiap pekerja migran Indonesia terlepas dari status migrasi mereka. Jakarta, 14 Maret 2025, Jaringan Advokasi Kawal RUU PPMI. Besar Buruh Migran, Jaringan Buruh Migran, Beranda Migran, Ganas Community, International Migrant Alliance, Jaringan Buruh Migran Indonesia Hong Kong, Ikatan Persaudaraan Pekerja Migran Indonesia, Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran atau Pertimik Malaysia,
Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOJI, Solidaritas Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, Human Rights Working Group Indonesia, Destructive Fishing Watch Indonesia, Greenpeace Indonesia, Ecosok Right, Pejuang Suara Pelaut, Migran Care Sumatera, SEI atau JPIC Divina Providentia. Demikian tadi pernyataan sikapnya, dan kita akan mendengar pandangan. Itu mengatur terkait dengan hak atas pekerjaan yang layak, termasuk pekerja migran, dan terutama adalah konvensi pekerja migran yang sudah diratifikasi oleh pemerintah, yang tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang ketiga, bahwa undang-undang ini sudah melalui beberapa kali judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, terutama terkait beberapa hal, antara lain adalah uji material terkait dengan pidana bagi P3MI, persyaratan bagi P3MI, dan juga ABK tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman. Putusan MK final dan mengikat, artinya revisi undang-undang ini juga mesti selaras dengan substansi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, revisi undang-undang itu seyogyanya adalah untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dengan mengedepankan penguatan tata kelola migrasi yang berbasis hak asasi manusia, bukan sebaliknya, sehingga catatan-catatan dari teman-teman jaringan advokasi tadi penting untuk diakomodasi oleh DPR dan pemerintah yang sedang membahas revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran, untuk diharapkan agar pelindungan pekerja migran tidak mengalami kemunduran gitu ya, dengan berbagai tantangan. Tadi juga sudah disampaikan implementasi yang belum efektif, kemudian juga pekerja migran masih mengalami serangkaian kerentanan, termasuk berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu Komnas HAM juga ingin menyampaikan bahwa tahun 2024 kami sudah menerbitkan standar norma dan pengaturan hak asasi manusia tentang pekerja layak, di mana salah satu cakupannya adalah perlindungan pekerja migran. Kami berharap persepsi tentang hak atas pekerjaan yang layak juga dijadikan referensi anggota DPR, Balik maupun pemerintah dalam pembahasan visi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Dan terakhir, Komnas HAM ingin mendorong bahwa seluruh proses revisi sampai nanti penetapan harus membuka ruang partisipasi seluas-luasnya organisasi masyarakat sipil yang selama ini berkontribusi besar dalam advokasi pelindungan pekerja migran, termasuk organisasi-organisasi komunitas pekerja migran baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, dan pekerja migran yang tersebar di berbagai negara yang mereka belum tergabung dalam organisasi. Dan saya kira penting juga perspektif HAM, perspektif pelindungan perempuan, perspektif adil gender mesti menjadi perspektif utama, karena mayoritas pekerja migran adalah perempuan yang sangat rentan mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Eka. Selamat siang. Penempatan terbesar itu adalah dari Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi. Namun kami tidak dilibatkan sama sekali dalam proses ini. Nah, disinilah kami mempertanyakan bagaimana arah perlindungan ini menjadi lebih baik dari undang-undang sebelumnya, dan juga bagaimana revisi ini kepastian hukum dan keadilan bagi PMI. Yang kedua adalah pemerintah juga mengakui bahwa persoalan terbesar pekerja migran itu juga datang dari 5 negara ini. Bagaimana pemerintah tahu menjawab persoalan yang dihadapi kami sehari-hari yang di luar negeri dengan revisi ini jika tidak melibatkan kami di luar negeri. Kami melihat ada beberapa titik poin-poin di dalam revisi yang itu belum menjawab kebutuhan pekerja migran untuk merasa aman, dilindungi, dan terpenuhinya hak kami sebagai pekerja migran. Yang pertama adalah revisi ini revisi ini masih mendiskriminasi pekerja migran. Hal ini terlihat dari bagaimana
masih memperlakukan pekerja migran di sektor pekerja rumah tangga yang wajib harus masuk PT dan agent, dan juga di dalam revisi mengakui pekerja perseorangan tapi tidak mengatur bagaimana pekerja migran perseorangan itu bisa berangkat ke luar negeri dan juga diakui negara di dalam perlindungannya, karena di dalam revisi pekerja PMI perseorangan itu harus menanggung nasibnya sendiri. Kemudian juga di dalam revisi masih tidak mengakui perlindungan PMI prosedural yang nyata-nyata juga memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara. Bank Dunia mencatat 40 juta pekerja 40% dari 9 juta pekerja migran di dunia ini, namun mereka terkucilkan, dikecualikan dari perlindungan reduksi ini. Kemudian di dalam revisi ini yang kami khawatirkan adalah tidak anti perdagangan seperti yang didasarkan. Pertama, bahwa di dalam pasal revisi menyebutkan pemerintah itu mengakui PMI tapi tidak mengatur persyaratannya, sehingga bisa mendorong orang terus terjebak dalam trafficking. Karena kita tahu bahwa faktor pendorong migrasi itu adalah kemiskinan dan sulitnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Yang kedua, revisi juga ketat pengawasan untuk menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia, tetapi menambah norma P3MI yang tidak hanya mencari peluang kerja, menempatkan dan menyelesaikan masalah, tetapi juga dilibatkan dalam proses perekrutan PMI. Bahkan adanya Undang-Undang Ciptaker yang kita tahu telah memperlemah pengawasan terhadap perusahaan penempatan karena melonggarkan persyaratan dengan tidak harus menyerahkan laporan perlindungan secara periodik untuk pembaharuan dan perpanjangan izin justru tidak diantisipasi dalam RUU PPM ini. Oleh karenanya, kami menyerukan agar RUU PPM ini tidak boleh mendowngrade undang-undang PPM yang ada, justru memperkuat undang-undang PPM yang ada, memperkuat pengawasan dan melindungi pekerja migran Indonesia dari kerentanan yang dialami iklim trafficking, perubahan iklim trafficking, ekstremisme kekerasan, berada dalam situasi yang prosedural. Keterlibatan yang bermakna dalam pembahasan dan pengawalan RUU PPM menjadi keharusan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Safitri. Poinnya jelas, dan kita akan mendengar dari Mbak Eni. Apakah Mbak Eni sudah bergabung bersama kita di ruang Zoom? Iya Mbak, terima kasih. Oh iya, silakan Mbak. Selamat siang semuanya kawan-kawan. Saya akan menambahkan nama saya Eni Lestari dari International Migrants Alliance. IMA ini aliansi global yang beranggotakan kelompok-kelompok organisasi massa dari migran, pekerja migran, dan pengungsi. Dalam kesempatan ini kami berterima kasih bisa menyampaikan apa poin-poin yang ingin kami sampaikan, mungkin bukan hanya dari kacamata Indonesia, bahkan dari kacamata global. Dalam revisi ini ada beberapa kelemahan fatal yang sebenarnya dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah sangat sibuk di dalam perubahan tata kelola, tapi sampai detik ini sejak UU PPM disahkan 2017, pemerintah sama sekali tidak mengatur akses keadilan untuk pekerja migran dan para korban. Yang sama di sini adalah, pertama, pemerintah sudah menjamin tidak ada buruh pekerja migran yang akan dipungut biaya penempatan, tapi komernya sampai detik ini hampir seluruh pekerja migran dikenakan biaya yang sangat mahal, puluhan juta bahkan hingga sampai 100 juta. Dan para korban yang berusaha mengklaim hanya kembali itu pun sangat sulit. Pemerintah sama sekali tidak menciptakan mekanisme hukum yang bisa diakses pekerja migran di luar negeri. Yang terjadi adalah setiap pelaporan selalu dipingpong antara BP2MI dulu dengan Kemenaker. Pada akhirnya banyak korban tidak mendapatkan keadilan dalam bentuk apapun. Yang kedua, pemerintah tidak juga menjamin kontrak mandiri bagi PRT dengan tetap ngotot bahwa PRT tidak diperbolehkan tanpa alasan yang bisa masuk akal dan diterima. Padahal kontrak mandiri ini adalah salah satu cara untuk kita bebas dari seluruh eksploitasi PJTKI dan juga agen. Yang ketiga, seluruh dokumen yang ditahan oleh P3MI dan agen masih sampai sekarang dipraktekkan, dan ini pun tidak menjadi perhatian pemerintah. Jadi saya sangat mempertanyakan apa yang sebenarnya pemerintah ingin ubah dan keadilan apa yang coba ditegakkan oleh pemerintah kalaupun hak yang paling simpel bagi korban sama sekali tidak ditegakkan. Berikutnya poin yang ingin saya sampaikan adalah pemerintah gagap dan gagal sebenarnya untuk melihat dan mengakui bahwa pola migrasi telah berubah.
Dunia sekarang dan ke depan pasca pandemi akan total berbeda dengan apa yang kita kenal kemarin. Ke depan migrasi akan semakin bebas, semakin lintas negara tanpa batasan, dan pola-pola migrasi jangka pendek bisa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu akan menjadi pola yang ditegakkan oleh banyak negara dan perusahaan-perusahaan. Artinya, kebijakan revisi ini sebenarnya bahkan tidak menyiapkan dirinya untuk bisa masuk ke dalam ranah migrasi yang akan semakin kejam. Pemerintah masih diskriminatif untuk memilih siapa yang dilindungi dan siapa yang tidak dilindungi. Di tengah, siapapun pekerja migran, apapun profesinya, apapun status keimigrasiannya, adalah pahlawan devisa yang hampir setiap bulan pasti akan berkirim uang kepada keluarga dan pemerintah Indonesia. Kalau pemerintah tidak menolak remitansi, mengapa pemerintah menolak melindungi siapa pekerja migran dengan memilih-milih siapa yang akan dilindungi dan tidak? Dan ingat, pemerintah sampai sekarang gagal menyediakan lapangan kerja di dalam Indonesia. Tidak punya hak pemerintah untuk memilih siapa yang harus dilindungi di luar negeri. Harapan yang paling sederhana dari pekerja migran dan keluarganya, kalaupun pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja layak di dalam negeri, minimum berikan pelayanan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh kita selama kita bermigrasi. Itu hal yang paling sepele, tanggung jawab moral dan juga hukum yang harus dijamin oleh pemerintah. Yang terakhir, sekali lagi kami mengingatkan, IMA pernah berkesempatan berbicara di PBB tahun 2016, dan di situ kami menyampaikan kepada seluruh pemerintah di seluruh dunia, jangan berbicara tentang pekerja migran tanpa partisipasi secara langsung dan bermakna dari pekerja migran itu sendiri. Tanpa partisipasi kami, apapun yang disusun pemerintah tidak akan bermanfaat dan pada akhirnya justru menyusahkan dan tidak meringankan. Kami akhirnya bertanya, sebenarnya revisi ini untuk siapa dan menguntungkan siapa? Terima kasih. Terima kasih Mbak Eni. Revisi ini untuk siapa dan menguntungkan siapa? Selanjutnya sebelum ke Kak Novi yang dari Singapura, saya akan mengundang Suster Lauren yang dari NTT. Silakan, mohon tidak lebih dari 2 menit, Suster. Silakan. Apa yang direvisi oleh pemerintah kadang-kadang juga tidak ada efeknya untuk para pekerja migran yang saat ini sedang berjuang di negara-negara penempatan, sementara mereka seringkali juga memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi negara, dan ketika ada permasalahan mereka kadang-kadang cuci tangan, tidak butuh, kayaknya tidak butuh kita, sehingga ini memang harus dikawal terus sehingga teman-teman di perantauan pekerja migran tetap selalu diberikan kekuatan di dalam perjuangan di luar sana, sehingga teman-teman yang lain juga tetap dapat memperjuangkan semua yang kita perjuangkan pada hari ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semuanya saya mendukung sehingga kita akan mengawal kasus-kasus maupun perubahan undang-undang, dan kita akan mencoba mendesak pemerintah bagaimana tanggung jawabnya untuk para pekerja migran yang seringkali juga memberikan kontribusi yang banyak untuk negara kita ini. Terima kasih. Terima kasih Suster, tanggung jawab negara. Ya, selamat siang Mbak Novi. Suara sudah terdengar jelas, silakan. Ya, terima kasih. Maaf saya nggak bisa buka kamera ya. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya hanya akan menyampaikan sedikit saja mungkin ya sebagai tambahan tentang bagaimana apalagi saya kan PRT migran ya, jadi fokusnya ke sesama PRT migran, komisi PRT migran yang ada di Singapura. Cuma bagaimana faktanya yang ada sampai sekarang, pelindungan kepada PRT migran di Singapura itu sangat rentan, karena seperti yang kita ketahui di Singapura kan punya aturan tersendiri yang sulit untuk disentuh, sedangkan jalur masuk yang dengan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi migran. Yang pertama, kami menginginkan agar DPR RI, pemerintah meyakinkan bagaimana melibatkan pekerja migran di luar negeri untuk aktif dalam pembahasan revisi ini. Yang kedua adalah revisi jangan hanya fokus untuk meningkatkan keuntungan negara melalui penambahan devisa.
Yang kedua, bagaimana revisi ini juga menjamin dengan meyakinkan memberikan hak dasar pekerja migran, yaitu jam istirahat, jam kerja, hak atas upah layak, dan juga terbebas dari pemerasan PT dan agen dan serta oknum. Yang ketiga, kami menginginkan bahwa revisi ini harus menjamin hak keadilan bagi korban secara remunerasi, tidak hanya sanksi administratif bagi pelanggar ataupun PT. Yang kedua, bagaimana perlindungan di dalam revisi ini tidak diserahkan kepada swasta, PT, dan agen. Jadi negara benar-benar harus hadir dan meyakinkan perlindungannya bisa diakses. Yang ketiga, hal selanjutnya adalah bagaimana revisi ini menghapus total aturan biaya penempatan. Tidak ada aturan turunan atas nama biaya penempatan, tidak ada aturan kementerian, karena pemerintah berkomitmen ingin menghapus biaya penempatan. Siapapun yang melanggar atau mengenakan biaya penempatan ini harus dikriminalkan. Dan juga tidak ada pengampunan bagi PT, agen, dan oknum yang melanggar hak PMI. Dan juga bagaimana meyakinkan revisi tanpa diskriminasi dan juga menjamin adanya pilihan bagi semua pekerja migran tanpa terkecuali untuk melakukan kontrak mandiri. Dan juga bagaimana meyakinkan perlindungan harus komprehensif, inklusif pada semua pekerja migran. Nah, ini adalah beberapa tambahan tuntutan dari kami di luar negeri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sringati. Kawan-kawan, saya boleh juga itu ada yang paling penting, terutama harus adanya harmonisasi. Ini yang harmonisasi antara Undang-Undang 18 2017 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang ratifikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran. Antara dua undang-undang ini dipahami secara berbeda oleh pemerintah Indonesia. Ketika pemerintah cenderung membuat aturan kebijakan yang tidak ada normanya dengan mendefinisikan penempatan non prosedural yang dianggap dengan seolah-olah sama dengan istilahnya pekerja migran yang irregular atau undocumented. Itu pasal 5 konvensi 90 ya. Undang-Undang Nomor 6 2012 itu harus diharmonisasi. Itu intinya. Akan banyak selesai nanti bentuk-bentuk perlindungan pekerja migran beserta keluarganya. Ini mutlak harus diharmonisasi. Tidak akan ada lagi pencegahan keberangkatan PMI yang sebenarnya secara hukum pasal 5 konvensi itu sudah diakui sebagai pekerja yang reguler, dokumented, tapi diperlakukan oleh kebijakan Indonesia sebagai non prosedural atau bahkan sebagai ilegal. Tidak akan selesai kalau kita membuat harmonisasi Undang-Undang 18 2017 dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 itu. Kemudian memang harapan saya sebenarnya kalau direvisi ini penilaian saya, kajian saya sebenarnya banyak kelemahan perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang 18 2017. Faktanya sampai sekarang tidak ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap korporasi P3MI. Alangkah baiknya pada dasarnya kita dorong agar ada pertanggungjawaban pidana yang jelas, bukan hanya korporasi seperti PTN, tapi yang bukan PTN mesti bisa dipidana berdasarkan undang-undang. Penegakan hukum ini kan wajib ditekankan oleh Undang-Undang 18 2017, pengawasan juga demikian. Tapi celakanya ini saya ikuti pembahasan perubahan RUU ini, ada pengampunan itu. Pak, itu kacau banget ya. Pak, singkat ya Pak. Yang kita perjuangkan selama ini dengan adanya pengampunan kepada P3MI yang sebagai pelaku tindak pidana korporasi. Harusnya kita merevisi ke depan, membentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ini yang harus kita kedepankan. Usulan saya ringkasnya salah satunya adalah sebaiknya definisikanlah dalam RUU ini tentang apa yang dikategorikan sebagai penempatan non prosedural. Ya, harusnya penempatan non prosedural ini harus disamakan, diharmonisasi dengan pengertian Konvensi 90 Perlindungan Pekerja Migran Undang-Undang 6 2012. Ya.
Ya, Pak, boleh dibersihkan Bapak? Mohon maaf. Itu salah. Terima kasih Bu. Ya. Orang. Jadi menurut kami revisi undang-undang ini sangat penting untuk menekankan bahwa penegakan penghapusan untuk ataupun sanksi administrasi itu saya pikir tidak patut untuk dicantumkan di dalam RUU PMI. Mungkin itu kawan-kawan sekalian. Terima kasih Bung Krisna. Sebelum ke Kak Sonya, ada Bariah dahulu. Mohon tidak lebih dari 2 menit ya Mbak Bariah, silakan. Oke, selamat siang. Terima kasih Mbak Eka dan terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bariah. Saya saat ini bekerja dengan Federasi Pekerja Rumah Tangga Global, mewakili hampir 1 juta pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Langsung saja mungkin beberapa poin yang ingin saya sampaikan, sekaligus memberikan beberapa kritik mengenai perencanaan revisi ini. Saya kira teman-teman sudah sangat jelas dan fokus bagaimana suara pekerja rumah tangga itu harus menjadi bagian yang menjadi inklusif di dalam proses pembahasan revisi ini. Tetapi juga saya ingin menekankan beberapa poin tambahan soal bagaimana inklusivitas ini tidak hanya berpaku pada proses pembahasan itu sendiri, karena faktanya kita masih banyak sekali punya PR mengenai bagaimana keterlibatan pekerja organisasi pekerja migran di dalam proses implementasi dan evaluasi, sehingga mungkin dalam pasal-pasal perbaikan untuk revisi ini perlu ditekankan kembali mekanisme keterlibatan di dalam implementasi dan juga evaluasi ini menjadi sangat penting karena kita punya banyak sekali catatan. Yang kedua juga menyikapi soal bagaimana ide untuk memberikan pengampunan kepada P3MI. Saya kira ini menjadi salah satu langkah yang betul-betul sangat mundur ketika negara pemerintah selalu bergaul pada pemenuhan hak asasi manusia bagi pekerja migran. Jadi ini menjadi kontradiktif di dalam apa yang menjadi mandat negara dengan apa yang kemudian terjadi di dalam proses revisi ini. Karena kita juga tadi sebelumnya sudah menyampaikan, kita masih banyak PR soal yang belum dihukum, tapi kenapa kemudian muncul inisiasi ini? Ini menjadi penting dan catatan lain adalah kita juga punya banyak PR soal pemenuhan akses keadilan. Misalkan berapa banyak sebetulnya PMI yang sudah mendapatkan restitusi, yang sudah mendapatkan kompensasi atas tindakan-tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh P3MI. Ini perlu diatur lebih dalam mengenai bagaimana kepastian jaminan hukum dan juga pemenuhan keadilan restitusi bagi pekerja migran. Dan yang ketiga tadi yang masih sepertinya belum begitu banyak disampaikan adalah mengenai jaminan sosial komprehensif pada pekerja migran. Kita sama-sama tahu bahwa Undang-Undang 18 nomor 18 tahun 2017 sebetulnya sudah sangat signifikan membahas soal pemenuhan akses jaminan sosial, tapi dalam revisi ini saya kira juga perlu bagaimana mekanisme pengimplementasian pemenuhan hak jaminan sosial, sekaligus bagaimana ditekankan kembali apa upaya dan ruang yang bisa digunakan oleh para organisasi pekerja migran dan juga CSO dalam rangka memastikan hak ini terimplementasi, juga bagaimana pemenuhan benefit ini bisa lebih dijamin di dalam revisi yang baru. Apakah kita sudah punya misalnya representasi BPJS di luar negeri kalau kita mau bicara soal portabilitas? Nah, ini yang mungkin harus menjadi pembahasan perlu diperdalam. Dan juga saya kira ada isu terkait dengan keterlibatan organisasi pekerja migran dan juga CSO, serikat pekerja di dalam memastikan hak para pekerja migran. Jadi bagaimana kemudian kepastian hukum diberikan kepada para advokat yang juga melakukan pembelaan dan pemenuhan hak kepada PRT, utamanya mereka teman-teman yang di luar negeri ini juga banyak sekali kerentanan. Jadi kemarin kita juga berdiskusi soal bagaimana right defenders ini bisa dijamin di dalam revisi berikutnya. Dan yang terakhir ini sangat teknikal terkait dengan bagaimana nanti proses-proses rekrutan, utamanya soal penyebaran informasi dan pelaksanaan training untuk tidak lagi dijadikan ajang bisnis utamanya oleh pelaku bisnis di dalam revisi undang-undang berikutnya, sehingga peran serta
organisasi pekerja migran dan juga yang concern pada hak-hak pekerja migran ini bisa lebih digiatkan untuk mengangkat lebih dalam perspektif hak asasi manusia dan juga hak pekerja dalam revisi berikutnya. Saya kira itu, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, terima kasih Mbak Baria. Silakan. Jawaban itu pada organisasi, dan ternyata sampai kami masuk pun undangan resmi tidak ada. Beberapa detik ketika mau mulai itu baru dikirimkan, dan itu tidak ada tanda tangan penanggung jawab dari undangan itu. Itu yang sangat kami sesalkan kepada Balek, karena secara kelembagaan yang besar ternyata tidak menghargai terhadap bagaimana mengundang masyarakat sipil dan orang yang diwakilinya. Itu satu. Yang kedua, dalam penyampaian pandangan itu kami juga tidak menerima draft naskah akademis dan juga draft RUU-nya. Jadi kami tidak tahu ketika ngomongin pandangan terhadap revisi undang-undang itu kami harus menyampaikan apa. Jadi yang kami sampaikan hanya kondisi-kondisi yang terjadi terhadap pekerja migran, baik sea-based maupun di land-based, dan fakta-fakta yang ada dan yang kami temukan, yang kami tangani. Itu aja. Nah, setelah itu juga anggota Balek, anggota Dewan menyampaikan bahwa mereka akan membuat FGD, dan FGD itu akan melibatkan peran serta masyarakat, termasuk pemangku-pemangku kepentingan di situ. Nah, harapan kami adalah bahwa ini akan inklusif dong, supaya kita bisa terlibat di kedepannya. Dan mereka minta catatan tertulis dari kami. Kami siap untuk memberikan catatan tertulis, tapi kan tidak dalam 2-3 hari. Kami juga harus melihat naskah akademisnya, juga melihat draft rancangannya seperti apa untuk bisa menyampaikan secara tertulis. Kemudian ketika kami meminta pasal-pasal yang sudah direvisi, itu pun sulit sekali untuk kami dapat. Teman-teman, kami berbagi peran. Ada yang memantau di dalam YouTube dan juga pada persidangan itu. Itulah kami mencoba bukan mencuri ya, tapi memperhatikan poin-poin mana yang dibahas oleh Balek tersebut. Dan itu pun sulit sekali kami untuk mendapatkan draftnya. Di pembahasan tanggal 3 itu kami dapatkan ketika tanggal 6, dan itu sudah terlewat. Nah, waktu tanggal 6 itu Bapak Endro menyampaikan bahwa ini akan diputuskan tanggal 20. Kami harusnya masih ada waktu. Makanya kami berlomba-lomba juga mengatur waktu bagaimana bertemu dengan lintas organisasi ini untuk membahas ini, karena kami berjanji draft yang kami sampaikan masyarakat sipil hanya satu, tidak ada yang lain. Jadi kami harus mempertemukan semua baik di dalam dan di luar negeri untuk menyatukan pikiran itu. Nah, sampai terakhir kami mendapatkan informasi bahwa tanggal 17 akan diketok, dan di tanggal 2 hari yang lalu, tanggal 12 kami mendapatkan informasi bahwa tanggal 17 itu akan diketok menjadi undang-undang. Kelabakan dong kami, gitu kan. Kami sedang menyusun mintanya mereka dari draft saringan, kami sedang menyusun itu, dan kami juga berlomba-lomba dengan waktu menyatukan persepsi antara dalam negeri dan luar negeri, karena jarak waktu kami harus menyesuaikan dengan teman-teman yang sedang bekerja, gitu kan. Nah, ini kan menjadi problem, dan kami meminta waktu, tapi kami didesak secara personal untuk memberikan masukan. Saya pikir bukan seperti itu caranya, tapi harusnya memberikan ruang kepada kami untuk ada pertemuan khusus, diundang kembali untuk menyampaikan draft sandingan yang sudah kami buat. Paling nggak isu-isu krusial apa yang sebenarnya sudah yang akan disampaikan oleh masyarakat sipil. Tetapi justru sampai detik ini kami tidak mendapatkan tanggapan yang baik, dan kami berbagi peran dengan teman-teman siapa yang menyurati, siapa yang melobi, dan sampai saat ini faktanya apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Selanjutnya. Terima kasih Mbak Yatini. Terkait mungkin kita kami lakukan, Kasumia dan rekan-rekan jurnalis, kami akan minggu depan kami akan segera untuk memberikan kertas posisi kami terkait dengan evaluasi daripada Undang-Undang 18 dan norma yang harus diatur. Dan pada dasarnya tadi sebagaimana disampaikan, kata kuncinya adalah norma dalam Undang-Undang 18 ini sebenarnya sudah sesuai dengan norma-norma internasional. Ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan, dan disitulah harusnya pemerintah bergerak ke sana. Dan disinilah nanti kami akan sampaikan ke DPR, dan kami tentu nanti akan menyiapkan berbagai
skenario ataupun berbagai langkah untuk menghubungi daripada kementerian yang terkait, daripada DPR, daripada komisi, dan juga nanti dari teman-teman dalam hal ini Komisi 9 juga ya. Sehingga nanti ini menjadi satu langkah, dan tetapi pada intinya kami melihat dari apa yang tadi telah disampaikan Mbak Yati ini, kami hanya melihat suatu pattern, suatu pola yang sebenarnya sudah terlihat dari pada tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan. Jadi kami tidak mau lagi ini terjadi. Kami mencintai negara ini dan kami mencintai daripada masa depan negara ini, demokrasi dan rule of law, dan ini harus dilakukan secara koridor, dan kami sebagai masyarakat kami memiliki hak untuk memberikan masukan ataupun mengawal daripada agenda-agenda yang sedang DPR lakukan dan pemerintah lakukan. Dan yang paling penting tentu adalah bagi DPR untuk mempublikasikan daripada naskah akademik di laman resmi mereka, dan juga segala RUU yang sekarang sudah mereka miliki, karena bahkan di dalam informasi yang kami dengar itu semuanya masih berseliweran. Ini yang menjadikan suatu peringatan saja, dan pada intinya tadi kami menyampaikan juga, nanti mungkin akan dijawab Kak Iwen terkait bagaimana Jawa sentris, tetapi memang menunjukkan bahwa sebenarnya migrasi yang telah dilakukan oleh teman-teman sebelumnya, bahkan sebelum kemerdekaan, mereka sudah punya organisasi atau komunitas yang justru melindungi mereka sendiri, tidak diberikan oleh negara ataupun swasta yang ujung-ujungnya kita harus membayar dari atas nama dasar perlindungan dan pelayanan. Selain itu juga tadi ada pertanyaan paradigma PRT di mana memperhalus. Di dalam naskah akademik itu salah satu dasar untuk merubah ini adalah salah satunya untuk meningkatkan vokasi. Vokasi di sini di dalam praktek yang juga sebenarnya sudah diatur dalam permen untuk sertifikasi jenis-jenis pekerjaan yang dalam tanda kutip sebenarnya adalah pekerjaan rumah tangga yang dibagi-bagi menjadi seperti babysitter, kemudian perawat, tukang masak, tukang kebun, yang lain-lainnya itu sebenarnya kita mengkritisi dengan perubahan yang setiap kata-kata itu punya sertifikasi yang ujung-ujungnya kita harus membayar setiap sertifikasi yang harus kita dapatkan untuk bekerja ke luar negeri. Ini hanya memperhalus, tetapi mereka belum mau mengakui bahwa PRT atau pekerja rumah tangga adalah suatu pekerjaan yang itu sebenarnya juga didukung oleh sudah lebih 2020 tahun Undang-Undang Perlindungan PRT belum mau disahkan oleh DPR RI. Nah ini menunjukkan satu fakta di mana mereka enggan mengakui jenis pekerjaan PRT dan malu bahwa PRT adalah satu jenis pekerjaan yang merubah nama-nama jenis-jenis pekerjaan yang sebenarnya itu pun tidak implementatif ketika di negara tujuan seperti Singapura, Taiwan, Hong Kong dan Malaysia, di mana satu rumah harus punya beberapa orang pekerja karena berbeda-beda sertifikasi. Itu untuk paradigmanya. Terus kemudian yang ingin kami tekankan di sini sebenarnya adalah bahwa diskriminasi terhadap PRT itu juga nyata karena mayoritas pekerja perempuan migran yaitu PRT. Terima kasih Mbak Iwen. Tadi ada melalui perusahaan penempatan P3MI. Tetapi dengan revisi ini banyak kepentingan masuk, kemudian itu akan diperlebar kembali. Ini menjadi salah satu, maka kami menyampaikan teman-teman, pertama adalah kembalikan dulu semangatnya. Kalau memang semangatnya adalah hanya merubah nomenklatur lembaga menjadi kementerian, jangan kemudian membegal-begal kembali pasal-pasal yang sudah baik, malah kemudian ditambahkan dengan pasal yang baik. Salah satu indikatornya, tidak dibenarkan balik merubah pasal-pasal yang pernah digugat oleh perusahaan, oleh Aspataki pada saat itu. Ada 3 pasal, satu pasal perizinan, yang kedua adalah pasal terkait dengan pidana dan sebagainya. Yang di sini adalah kemudian unsurnya ada pengampunan. Ini mencederai putusan MK tahun 2019 terkait dengan itu sudah dikerahkan. Yang kedua adalah soal perikanan, awak kapal perikanan sudah oke lah.
Ini yang kemudian Kak Sonia, kenapa kemudian tertutup? Memang prosesnya ke sana. Dengan tertutupan ini, pertama kali kami mengetahui ada revisi, SBY langsung membuat surat keterbukaan informasi publik kepada Badan Legislasi, yang di situ adalah kami minta NA sama minta draft naskah akademik, draft RUU-nya, tetapi kemudian tidak diberikan, malah konfliknya adalah diserahkan kepada KP2MI. Ini kita buka aja di sini. Konfliknya diserahkan kepada KP2MI. Kenapa draft ini bocor? Draft awal yang 1, 2, 3 yang beredar di media sosial, yang beredar di WA bocor segala macam. Draft yang sebetulnya itu dipegang oleh Balek, kami tahu betul. Maka marilah Badan Legislasi, DPR, kita terbuka, kita jujur-jujuran. Kalau memang arah dari revisi ini adalah merubah nomenklatur badan jadi kementerian, jangan merubah pasal-pasal yang sudah baik dalam Undang-Undang 18 tahun 2017. Itu, makasih.